kasus ijazah Jokowi, Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya membantah menerima uang sebesar 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala. Pihak Roy pun mendesak kubu Rismon untuk muncul ke publik dan menjelaskan jika benar video Rismon soal JK adalah buatan atau AI. Didampingi tim kuasa hukumnya, Roy Suryo dan beberapa tersangka kasus ijazah mendatangi Polda Metro Jaya Kamis siang untuk wajib lapor. Mereka kemudian menanggapi laporan Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar dan sejumlah akun YouTube karena menyebarkan berita bohong soal pemberian uang 5 miliar rupiah kepada Roy CS untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Mengenai bantahan kuasa hukum Rismon soal video yang beredar bukanlah buatan kliennya, pihak Roy menantang Rismon memberi klarifikasi secara terbuka. Sudah selesai Pak, melihat selesai ditunda. Kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismon Sianipar Hasolan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita. Saya sarankan kepada saudara Jahmad Agisang, jika saudara menyatakan itu bukan suara saudara, bukan video klien saudara, maka sampaikan itu di pengadilan, bukan melalui media. Karena laporan pro justisia harus dikonter secara pro justisia, tidak cukup dengan omon-omon. Jangankan apapun uangnya, apalagi apa? Uang haram. Wah, gitu. Kita tolak yang namanya anti uang haram. Sekaligus mengkonfirmasi kata-kata satir dari beliau yang sudah 4 bulan yang lalu itu kita terima dan itu guyonan. Nah, ini AI. Kubu Roy Suryo mengapresiasi laporan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar atas dugaan penyebaran berita bohong soal JK memberi uang 5 miliar ke Roy CS untuk memperkarakan ijazah Jokowi. Pihak Roy pun menantang Rismon untuk jelaskan ke publik soal video yang diklaim kuasa hukumnya buatan AI. Sekaligus pernyataan Rismon di sebuah podcast bersama Andi Azwan agar memeriksa sumber pendana Roy CS di kasus ijazah. Adapun kemudian dikatakan itu kan hanya AI, ya. Yang memastikan itu artificial intelligence atau tidak itu biar nanti penyidik, ya. Tidak boleh kita kemudian memastikan itu AI atau tidak, karena maupun itu AI, apa yang dilakukan Pak JK itu adalah sudah benar, dilaporkan dulu, ya. Karena Pak JK sendiri mengatakan saya nggak tahu itu AI atau tidak. Ada statement saudara Omon dengan ini Andi Aswan ini tadi, ya, di rekamannya, bahkan dia mengatakan kalau mau usut dulu sumber pendananya. Berarti secara eksplisit dia mengatakan dia ikut menuduh ada 50M itu. Ya, jadi jelas betul ini jahat banget ya. Jadi nggak perlu kami lakukan tabayun. Tak terima dituding sebagai pihak yang diduga berada di balik beredarnya video YouTube bernarasi dana miliaran di balik kasus ijazah, kubu Jokowi menilai isu ini sengaja dihembuskan kubu Roy karena khawatir bila Rismon kelak menjadi saksi mahkota di sidang kasus ijazah. Kalau dikatakan Roy Suryo itu dan menuduh kita yang membuat itu konyol namanya. Enggak, ya. buktinya kok. Jadi artinya begini, kalau yang menciptakan AI itu memang harus diselidiki itu siapa. Yang jelas itu 100% bukan dari kita. Itu ada perbuatan konyol kalau kita melakukan itu. Jadi mereka sebetulnya merasa ya ketakutan kalau misalnya SP3 keluar itu dan Rismon menjadi saksi mahkota nanti di pengadilan, itu akan berbahaya kepada mereka. Ya, jadi ini dipermainkan sebagai panjang untuk opini publik, terlepas dari laporan Pak JK itu adalah hal yang tersendiri. Sebelumnya, usai melaporkan Rismon dan sejumlah akun YouTube di Bareskrim, JK tegaskan dirinya sangat terhina dengan tuduhan membiayai isu ijazah palsu Jokowi. JK juga meminta agar kasus ijazah segera dituntaskan dengan Jokowi memperlihatkan ijazahnya yang diyakini JK asli. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau.
Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Kita stoplah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu. Itu aja supaya ini habis waktu kita. Hingga kini, kasus ijazah yang menyeret Roy Suryo CS belum juga lengkap atau P21. Terakhir, Kejaksaan Tinggi DKI mengembalikan berkas perkara Roy CS ke penyidik Polda Metro Jaya pada awal Februari lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Usai Yusuf Kala melaporkan Rismon soal tuduhan memberi 5 miliar rupiah ke Roy CS, kini pihak Roy menantang Rismon Sianipar untuk muncul ke publik. Selain itu, pernyataan Rismon agar polisi memeriksa sumber pendanaan kasus ijazah secara tak langsung membuat kubu Roy meradang. Lalu sejauh mana kebenaran soal isu dana miliaran di kasus ijazah Jokowi? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo. Sudah ada Bang Ahmad Kozinudin di sambungan Zoom dan juga Ketua Harian BRN Relawan Prabowo Gibran, Bang Ade Darmawan di studio. Selamat petang Bang Ade. Selamat petang. Bang Kozi di Bang Kozi. Ya, petang semuanya. Mbak Cynthia. Oke, Bang Ade, ini kan sudah dilaporkan Yusuf Kala. Bang Rismon kenapa sampai saat ini belum keluar untuk mengklarifikasi? Sempat hubungi Abang nggak? Jadi gini, terkait persoalan ini sebenarnya kapasitas saya itu berbicara Rismon kayaknya agak lain ya. Kenapa? Karena saya juga dengan Rismon hanya bertemu satu kali ya pada saat selain debat ya, pada saat di Polda Metro. Pada saat itu kami minta untuk Rismon ketika mau restoratif, ya monggo silakan datang. Kita tentunya ada kesepakatan-kesepakatan yang harus ditandatangani pada saat itu. Terus kemudian datanglah Rismon dari Bali G ya, terbang jam 5 subuh, kemudian sampai ke Polda Metro Jaya, berjumpa kami, beberapa kesepakatan itu kita coba sempat alot karena salah satu relawan dari teman kami, Bang Maret Samuel Sauken, beliau masih bersikeras ya untuk tidak mau menyetujui itu. Nah jadi intinya bahwa saya hanya sekali bertemu Rismon dan banyak yang kita bicarakan tentunya dengan bukti-bukti otentik yang kenapa. Tapi setelah dilaporkan ini sempat ketemu Bang Rismon? Belum. Sempat kontak Bang Rismon? Belum. Anda menyarankan Bang Rismon untuk klarifikasi nggak? Ya jadi sebaiknya ini harus Rismon Sianipar atau penasihat hukumnya itu melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena jangan sampai hal ini justru mengorbankan orang-orang lain lagi yang di sini saling lapor pasti. Tentunya Rismon juga bila itu tidak benar kan punya hak juga untuk melaporkan balik. Kalau misalkan itu tidak terbukti kan seperti itu. Oke, saya ke Bang Kozi. Bang Kozi, kemarin Andi Aswan bilang isu uang miliaran rupiah ini sengaja digembor-gemborkan kubu Anda supaya Rismon diperiksa agar tidak jadi saksi mahkota di persidangan nantinya. Tanggapan Anda seperti apa Bang Kozi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pikir itu adalah argumentasi yang sangat naif karena hari ini maupun sebelumnya kami tidak membutuhkan sama sekali argumentasi seorang Rismon Sianipar untuk membuktikan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Apalagi pas gelar perkara khusus 15 Desember 2025 di mana kami tim penasihat hukum juga tersangka diberikan akses untuk melihat langsung ijazah saudara Joko Widodo yang disita oleh Polda, dan dari situ kami meyakini bahwa ijazah itu memang bermasalah. Kenapa? Karena selama ini ijazah yang diteliti oleh Pak Roy dan kawan-kawan adalah ijazah yang sama yang disita oleh Polda, yakni sebuah dokumen berijazah dengan foto seorang lelaki berkumis tipis dan berkacamata, yang itu kemudian kami yakini bukanlah foto Jokowi dan itu menjadi dasar bahwa ijazah itu bermasalah. Yang kedua, berkaitan dengan langkah yang ditempuh Pak JK, yang sangat kami apresiasi adalah apa yang disarankan oleh Pak JK kepada saudara Joko Widodo untuk segera menunjukkan ijazah aslinya. Karena berulang kali seluruh rakyat meminta itu dan sudah ada presiden yakni Pak Asrul Sani memberikan contoh teladan yang baik sebagai seorang negarawan untuk mengakhiri polemik berbangsa dengan menunjukkan ijazahnya, tapi langkah itu tidak pernah ditempuh oleh saudara Joko Widodo. Justru saudara Joko Widodo mengambil langkah yang panjang dan melelahkan dengan merahkan sejumlah buzzer termasuk orang-orang yang tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan perkara ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengalihkan pada substansi perkara, yakni masalah ijazah. Masalah dana ini kan mengalihkan dari substansi perkara. Padahal kalau fokus pada substansi perkara, kita justru sudah sangat siap untuk
membawa perkara ini di persidangan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanyalah forum persidangan untuk mengamplifikasi keyakinan kami bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Karena dengan adanya persidangan, maka seluruh rakyat, setidaknya orang yang ada di persidangan, ya peserta persidangan yang kemudian disiarkan oleh media, memang bisa mengakses langsung ijazah yang selama ini konon menurut Jokowi akan ditunjukkan SD, SMP, SMA di pengadilan. Oke, jadi ketika kubu Anda sudah siap untuk melaju ataupun masuk ke area persidangan, lalu apa sebenarnya menurut Anda yang terjadi saat ini ketika muncul justru isu baru yang naik ke permukaan publik? Apakah memang ada dugaan Anda bahwa pihak Pak Jokowi enggan untuk melaju ke persidangan atau bagaimana? Justru itu yang kami yakini, Saudara Joko Widodo merasa dirinya salah perhitungan, terjebak dengan manuver saat dirinya melakukan pelaporan polisi pada tanggal 30 April 2025. Oke, stop sampai di situ. Gimana Bang Ade? Betul Jadi, salah perhitungan atau gimana? Ini sebenarnya lari dari substansi pembicaraan kita sore ini. Jadi gini, kalau terkait persoalan pengadilan, saya rasa orang yang paling siap untuk ke pengadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita adalah pihak pelapor. Tidak mungkin seorang mau melaporkan sesuatu bila mana dia tidak menginginkan peradilan. Dan untuk merecovery nama baik beliau, tentunya ya instrumennya adalah pengadilan. Nah sehingga saya rasa apapun yang diucapkan dari kuasa hukum kubu Roy itu pasti seperti itu. Dengan trik bahwa ini tidak berani lah. Tetapi kalau tidak berani kan kita tidak mungkin melapor dari awal. Intinya bahwa kemudian teman-teman ini merasa bahwa tidak beraninya Bapak Insinyur Jokowi karena adanya P19 dan lain sebagainya serta ada restoratif justice. Perlu saya ingatkan bahwa restoratif justice itu adalah instrumen hukum, disediakan oleh hukum untuk bisa dijalankan atau tidak diterima, tentu dengan kesepakatan. Nah kesepakatan-kesepakatan ini sudah ditempuh oleh Rismond. Kita kembali ke situ kalau kita berbicara itu. Tapi apapun itu ya Bang Kosi, kalau Bang Kosi siap 1 kali, kami siap 1000 kali untuk pengadilan. Bang Ade, ini kan selain video soal Pak Yusuf Kalla memberi uang 5 miliar, kubu Roy juga tantang ucapan Rismond soal periksa sumber dana 50 miliar. Dan di balik kasus ini, saya mau tahu sebenarnya sejauh mana sih dari pihak Anda mengetahui soal isu uang ataupun aliran dana di balik isu ini? Nah, dari media sosial yang beredar, ya banyak sekali yang mengedarkan hal-hal seperti ini. Saya pun melihat sempat juga terpancing kok Bapak Yusuf Kalla sebagai seorang wakil presiden 2 periode dan kaliber dalam politik. Betul. Ya kan, ini ikut-ikut serta. Nah, tetapi ketika diamati dan sudah diklarifikasi dan Pak JK sendiri melaporkan, tentunya kami merasa lega dan tentu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Artinya termasuk mendukung nggak ucapan Pak JK yang meminta bahwa Pak Jokowi langsung saja tunjukkan ijazahnya supaya nggak semakin panjang gitu. Saya rasa Pak Yusuf Kalla pada saat itu mengucapkan itu karena namanya beliau sibuk dengan kesibukannya, tidak update dengan persoalan. Karena kenapa? Kalau berbicara itu tentunya saya bisa menjawab Pak JK bahwa tidak perlu lagi kita menunjukkan karena itu sudah menang di KIP dan itu sudah jadi konsumsi publik, ya toh? Itu yang pertama. Bahwa sidang KIP mengizinkan itu, bukan hal rahasia lagi loh ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah UGM. Pak JK harus juga mengetahui itu bahwa di UGM pun itu sudah disampaikan. Ada beberapa teman-temannya Bang Kosi mengatakan tidak pernah mengatakan asli, tapi kami melihat ada video jelas-jelas Rektor UGM menyatakan asli. Jadi hal-hal ini adalah maintenance isu ya. Nah sehingga saya tetap mendukung Pak JK mengambil langkah hukum, tetapi tentunya harus melaporkan akun-akun tersebut. Nah akun-akun ini memang harus diungkap, karena ini akan membawa norma-norma jelek di mata masyarakat, apalagi yang sekaliber Pak Yusuf Kalla. Kalau kemarin Mas Roy sempat mengucapkan bahwa isu ini, isu soal ada aliran dana di balik isu ijazah Jokowi ini sebenarnya justru datang dari pihak Pak Jokowi. Bagaimana Anda mencerna itu? Saya rasa itu mungkin karena pembicaraan ya.
yang dilakukan antar pertemuan ya. Kalau saya melihat Andi Aswan kemarin sempat bertemu, saya pun sempat bertanya kepada Rismon. Ini ada nggak sih sesuatu yang begini sempat di pertemuan itu. Tetapi Rismon tidak mengungkapkan lebih eksplisit. Cuman dia menyatakan ada... Jika tidak mengungkapkan lebih eksplisit tapi sempat mengungkapkan artinya? Mengungkapkan bahwa ada pertemuan. Oke. Ya, yang dihadiri oleh Rismon. Dan? Tapi tanda kutip kita nggak mau membuka ini, biar Rismon sendiri lah. Rismon dan siapa? Pertemuannya Rismon dan siapa? Ada seseorang yang ya katanya sih pernah menjabat ya. Tapi ya menjabat sebagai? Jangan. ini Mbak Cynthia dari kemarin paling jago mancing saya. Cuman biarkan Rismon dan pengacaranya yang menyampaikan itu. Karena saya rasa saya bilang sama Rismon bahwa kalau memang satu kebenaran, kita jangan menabrak norma-norma kebenaran itu. Kita harus berada pada kebenaran itu. Ungkapkan dong Rismon. Ayo keluar dari apa? Sampaikan di media. Secara gamblang, komprehensif pers. Saat ini Bang Rismon kan sebenarnya bisa disebutkan dalam tanda kutip sudah ada di kubu Anda. Karena sudah meminta restoratif justice dan sudah disepakati seperti itu. Meski belum ada SP3. Nah, saya jawab. Bagaimana? Apakah tidak hanya soal klarifikasi, karena yang diklarifikasi Bang Rismon adalah soal videonya yang AI, tapi substansi dan isinya tuh tidak. Saya menjawab bahwa kalau dikatakan bahwa Bang Rismon berada di kubu kita, tentunya secara personal, bukan di kubu ya. Secara personal, dia tidak pernah bagian daripada Bapak Insinyur Joko Widodo, itu yang pertama. Bahkan adalah musuh, ya. Yang saya mau tanggapi adalah dia bukan bagian dari itu. Secara personal, ya, pada saat pelapor dan telapor menjadikan kesepakatan, ya, restoratif justice, karena kita berada di sisi pelapor ya, khususnya Pribadi Bersatu ya. Nah, tentunya, ya. Kita akan berkawan dong, dari lawan menjadi kawan. Udah bestie belum? Secara kesepakatan, tentunya. Nah justru itu saya juga dari permohonan-permohonan itu, Bang Rismon harus membuka ini. Kalau memang ada pertemuan-pertemuan siapa aja yang di situ, buka dong. Saya kembali ke Bang Kozi. Bang Kozi, ini kan Mas Roy sempat bilang, usut dong sumber pendanaannya dari mana. Ini maksudnya bagaimana? Ya tentu saja setiap orang yang menuduh maka dia harus membuktikan. Karena kami pada posisi tertuduh, maka kami menuntut orang yang menuduh itu untuk membuktikan. Dan penting juga untuk kami informasikan, sebenarnya saudara Rismon ini sedang celaka 2 kali. Karena dia sudah berkhianat dari tim, tapi juga belum sepenuhnya diterima oleh kubu Jokowi. Bahkan dia ibarat sapi bajak untuk menjalankan sejumlah tugas, seperti seorang robot yang dikontrol dari Solo. Maka sampai hari ini belum ada SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya untuk respons dari para hasil. Untuk khusus sumber dananya bagaimana? Egy Sujana. Nah karena itu sumber dana itu hanya bisa diungkap kalau apa? Kalau laporan Pak JK itu tindak lanjut. Karena itu kami memberikan dukungan penuh dan siap menjadi saksi untuk memberikan keterangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang intinya kami tidak pernah berhubungan dengan Pak JK dalam perjuangan ini, menerima uang dari Pak JK atau tidak mendapatkan supervisi dari Pak JK, dan itu cukup untuk menguatkan laporan Pak JK. Tinggal saudara Rismon juga kubu-kubu yang selama ini menuduh ini ada dananya, termasuk kubu-kubu yang selama ini beredar dari kubu Jokowi, karena mereka motifnya sebenarnya ingin ini gaduh sehingga bisa dihentikan, sehingga tidak perlu lagi saudara Joko Widodo dipermalukan secara publik di dalam persidangan karena ijazah itu yang awal. Waktu kita sudah habis sayangnya. Terima kasih Bang Ahmad Kozinudin, terima kasih juga Bang Ade, terima kasih. Dan tentunya kita masih menantikan seperti apa kasus perkembangan ini. Terima kasih.